Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syukur dan bahagia sekali kembali bertemu di dalam rubrik pembinaan keluarga sakinah, yang pada hari ini kita masih akan berlanjut membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kemertuaan. Bagaimana menjadi mertua yang dirindukan, mertua yang disukai oleh menantu. Ada 5 sikap mulia dari mertua yang pastilah akan membahagiakan menantu. 5 sikap mulia ini adalah merupakan gambaran dari mertua yang terbaik, mertua yang soleh dan solehah. Karena sesungguhnya sikap, adab maupun akhlak yang dimiliki oleh mertua, dan itu adalah merupakan sikap, adab dan akhlak yang baik, pasti akan membahagiakan menantunya yang tiada lain adalah suami atau istri dari anaknya sendiri, dan juga akan membahagiakan diri dari sang mertua itu. 5 sikap ini, 5 sikap yang mulia dari mertua yang didambakan ini, kita ringkas. Next. Kita ringkas dengan satu kata, yaitu mulia. Mulia ini adalah akronim dari 5 sifat, 5 adab dan karakter dari mertua yang membahagiakan. M-nya adalah menutup aib menantu. Yang kedua, U-nya adalah utamakan berprasangka buruk, berprasangka baik. L-nya adalah singkatan dari lembut dalam pergaulan. I-nya adalah akronim dari ingatkan menantu dengan cara yang baik. Dan A-nya adalah ajak menantu melakukan kebaikan. Nah, inilah sifat-sifat mulia dari mertua. Pasti kita yang masih berstatus sebagai menantu sangat menyukai, bahkan sangat mendambakan dan merindukan mertuanya seperti ini. Ini adalah bahagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dari seseorang. Itulah sebabnya ketika
kita akan menikah bukan hanya istri atau suami yang menjadi pertimbangan, tetapi juga yang harus menjadi pertimbangan adalah calon mertuanya. Bagaimana sosok ayah dan ibu daripada calon istri saya, misalnya. Bagaimana sosok ayah dan ibu dari calon suami saya. Karena mertua tidak bisa dipisahkan peranan dan pengaruhnya di dalam membangun rumah tangga. Mari kita membahas satu persatu 5 sikap yang mulia ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu M. M adalah kepanjangan dari menutup aib menantu. Menutup aib menantu. Menutup kelemahan-kelemahan dan kekurangan menantunya. Yang notabene ya, menantu itu adalah ya anaknya sendiri, ya, anak kedua sesudah anaknya sendiri. Ya. Kenapa ini penting? Sebab ada mertua yang menganggap enteng. Bahkan ada mertua yang bangga menceritakan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan menantunya. Bahkan para pemirsa sekalian, ada mertua yang menjadikan ini sebagai hiburan baginya. Dianggap sebagai menyebarkan manfaat kepada orang lain ketika menceritakan aibnya, menceritakan menantunya, dianggap hal-hal yang surprise. Dan orang yang mendengarkan informasi tentang kekurangan dan kelemahan menantu, ya, ada orang-orang tertentu yang senang, ya, sebab disampaikan hal-hal yang sesungguhnya itu menjadi rahasia. Nah, itulah sebabnya kebalikan dari sikap ini yaitu suka mengumbar aib, suka menceritakan aib orang lain, disebut sebagai ghibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibah salah seorang kamu terhadap orang lain. Satu ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui tentang makna daripada ghibah itu. Maka Nabi SAW menjawab, dzikruka akhaka ma yakrah. Engkau menceritakan halnya saudaramu, keadaannya saudaramu, sifatnya saudaramu, sesuatu yang dia tidak sukai. Nah, jadi ghibah itu terjadi tidak di depan orang. Makanya ghibah ini kan satu akar kata dengan ghaib. Ya, ghibah ini karena orang yang menjadi objek cerita itu tidak ada hadir. Dia menjadi pihak ketiga yang menjadi korban.
Sehingga dikatakan ghaib, ghibah, orang yang diceritakan tidak hadir di hadapan orang yang menggibah itu. Nah, ketika dia menceritakan kondisinya, keadaannya, sifatnya yang buruk, menceritakan tentang kekurangan dan kelemahan-kelemahannya, pastilah dia tidak senang. Maka itulah ghibah. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau yang dia ceritakan itu benar? Kalau kau ceritakan kalau kau ceritakan itu benar, itu ghibah. Tapi kalau yang kamu ceritakan itu tidak benar, itulah dusta. Nah, ini diharapkan orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah memiliki menantu dan ia sekarang statusnya sudah sampai pada posisi mertua, ini satu sifat yang harus dijauhi. Ya, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibah salah seorang di antara kamu terhadap orang lain. Di ayat tadi surah Al-Hujurat ayat 12 sampai Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan memakan daging bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ya, maukah kamu, sukakah kamu memakan daging bangkai saudaramu? Jadi memakan saja dalam keadaan hidup-hidup ini sudah merupakan perbuatan yang sangat keji. Ya, apalagi sudah jadi bangkai, dagingnya itu sudah jadi bangkai dimakan lagi. Jadi orang yang suka menggibah orang lain itu ibarat dia memakan dagingnya. Dalam hadis dari Barzah al-Islami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang imannya itu masih sebatas di lidahnya. Wahai orang-orang yang imannya itu masih terbatas di lisannya, dan imannya itu belum masuk ke hatinya. La taktabul muslimin. Jangan kalian suka menggibah orang-orang muslim. Wala tattabi'u awratahum. Jangan kalian suka mencari-cari aurat, ya, kelemahan, kekurangan, aib, ya, dari mereka. Fa innahu may yattabi' auratihim yattabi'illahu auratahu. Siapa yang suka mencari-cari aibnya orang, keburukannya orang, maka satu ketika Allah akan membongkar keburukannya pula, aibnya pula. Wa may yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitih. Siapa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala auratnya, maka aibnya itu akan nampak di rumahnya. Nah, inilah sifat pertama yang harus dijauhi, dan sifat pertama yang disukai oleh menantu dari mertua adalah suka menutup aib menantu. Dia tahu, ya, dan siapa di antara kita ini yang tidak memiliki kekurangan, kelemahan? Innal insana khuliqa dha'ifa. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah, dalam keadaan kurang. Tidak ada manusia yang diciptakan
sempurna, tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan, tidak punya aib. Ya, pasti bahagia. Menantu yang memiliki mertua seperti ini aman, rasa aman. Ya, kenapa? Karena walaupun aib-aibnya ada, kekurangan-kekurangannya ada, tapi ditutupi oleh mertuanya. Yang kedua, ya, M ini tadi M menutup aib menantu. Yang kedua adalah U-nya adalah utamakan husnudzon, utamakan prasangka baik. Ya, dalam surat Al-Hujurat yang kita baca tadi, ya, diawali dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi prasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah katsiran minadh-dhon, ya, kebanyakan prasangka. Nah, prasangka apa di sini yang dimaksud? Prasangka buruk. Inilah yang lebih banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, sehingga dikatakan kebanyakan orang berprasangka itu adalah prasangka buruk. Suudzon. Ya, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian yang banyak dilakukan dari prasangka itu, yaitu prasangka buruk, itu adalah dosa. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menghukumi dan melarang semua bentuk prasangka. Ya, semua bentuk adzan. Karena di sana ada dzan yang baik. Ada yang disebut dengan husnudzan. Ya, prasangka yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan peringatan untuk menjauhi prasangka-prasangka buruk. Ya, karena prasangka buruk itu adalah ism. Ya, adalah dosa. Kata para ulama, baik tidaknya hati seseorang itu bisa diketahui dari persangkanya. Orang yang suka berprasangka buruk, mertua yang suka berprasangka buruk, ini adalah tanda-tanda mertua yang rusak hatinya. Ya. Ada rasa benci, ada rasa dendam, ada rasa iri atau hasad. Menjadikan dunia materi sebagai standar utama. Itulah yang kadang memicu prasangka-prasangka buruk itu. Ya. Karena menjadikan materi sebagai ukuran utama. Ketika standar-standar yang sifatnya materi itu tidak terpenuhi, ya muncullah prasangka buruk. Ya, inilah tanda-tanda orang yang rusak hatinya. Ya. Allah secara tersirat di dalam ayat ini mengatakan utamakan prasangka baik. Ya, jangan selalu melihat sesuatu secara lahiriahnya. Ya, jangan selalu melihat sesuatu secara lahiriahnya. Ada pertemuan keluarga misalnya, ya, menantu tidak hadir. Ya, mertua cari di mana ini? Di mana suamimu? Di mana istrimu? Nah, inilah momen-momen kadang-kadang muncul prasangka itu. Nah, ini prasangkanya ini tidak solider, tidak suka kumpul-kumpul dengan keluarga. Ya, ini tipe menantu yang selalu menghindar. Dicarilah kenapa dia sering menghindar. Ya, ceritakanlah dia tidak punya pekerjaan, dia ini dan itu, ini prasangka buruk.
Ya, Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, salah seorang ulama salaf, itu mengatakan ketika terjadi sesuatu yang di sana ada peluang berprasangka buruk, maka carilah alasannya. Jika ada sesuatu yang kita tidak sukai, yang kita tidak kehendaki muncul dari saudara kita, maka carilah ilahnya, carilah alasannya. Carikan alasan. Oh, mungkin dia kerja lembur. Oh, mungkin dia kurang sehat. Oh, macam-macam, mungkin dia mau safar, ya, sehingga ia harus istirahat yang cukup. Ya, ini sebab perjalanan jarak jauh, apalagi lewat darat. Ya. Jadi setiap prasangka buruk itu masih bisa dialihkan, masih bisa dialihkan, masih bisa di-switch ke prasangka baik. Bagaimana cara men-switchnya ke husnudzon? Yaitu dengan mencarikan alasan, mencarikan uzur, apalagi memang dia tidak ada. Misalnya ada kaidah ulama mengatakan al-ghaib ma'udruhu, orang yang tidak hadir, orang yang gaib di tengah-tengah kita, maka kita yakini, kita prasangkai dia ada uzurnya, dia ada alasannya, ada halangannya yang syar'i. Ya. Alangkah indahnya menantu yang mendapatkan mertua yang seperti ini. Ya, apalagi ia tampil membela misalnya menantunya, dicari oleh sesama, apa istilahnya kalau kita orang Sulawesi ini, lago. Jadi ia menjadi suami atau istri bersaudara, ya, bersaudara istrinya, bersaudara suaminya. Ya, jadi sesama menantu, ya. Kalau orang Sulawesi mengatakan tadi lago. Jadi ada mertua memiliki beberapa menantu. Ya, maka menantu satu dengan yang lainnya ini disebut dengan lago. Itu dia cari mana bapaknya mana abinya ini. Ya, tentu yang laki-laki mencari, umumnya mencari sesama laki-laki. Mana abinya, mana bapaknya Dia cari. Nah, mertuanya yang langsung, Masya Allah, mertuanya yang langsung memberikan alasan, oh mungkin dia itu kurang sehat. Ya, kemarin sempat dia telepon saya, masih kurang sehat, masih ada bekas-bekas, padahal dia tidak minta izin, ya. Dia mungkin tidak minta izin, tapi prasangkanya dilarikan ke sana. Oh, masih kurang sehat. Atau mungkin ada tamu, ya. Ini siapa lagi, menantu siapa lagi yang tidak bahagia kalau ada mertuanya yang seperti ini. Selalu mengutamakan husnudzon, prasangka baik. Yang ketiga, sikap, adab, perilaku mertua yang dirindukan oleh menantu adalah L. Ya, L, ya, MUL. Apa itu L? Lembut dalam pergaulan. Ya, lembut dalam pergaulan. Ya, apa ini maksud dengan kelembutan di sini? Lembut lawannya kasar. Ya, keras dan kasar. Jadi kalau lembut ini biasanya dipadankan dengan kata lemah lembut. Ya, sebab kelembutan inilah yang melahirkan lemah, suara yang lemah, tidak, kalau suara misalnya itu jadi lemah, tidak terlalu, volumenya tidak terlalu keras. Ya, sedangkan kalau lawan daripada lembut ini kasar. Ya, kasar, keras lagi. Volume suara keras, volume tinggi, melewati daripada kebutuhan pendengaran, kasar lagi. Jadi kalau
Kalau lemah lembut, lemah itu adalah yang lahiriahnya, ya, lahiriahnya, volume suaranya. Sedangkan lembut itu adalah kualitasnya, ya, lahir dari karakter yang baik. Sebagaimana keras itu suara, menunjukkan suara, volume suara. Nah, kasar itu menunjukkan kualitas uh, perilakunya, itu orangnya kasar. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sifat kelemah lembutan. Dalam surat Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Muhammad, karena dengan rahmat Allah lah. Ya, artinya di antara rahmat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah lintalahum. Kamu bersikap lemah lembut. Engkau memiliki sikap yang lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb law faddu min hawlik. Kalau engkau memiliki hati yang keras, kasar lagi, maka mereka akan menjauh dari sekeliling. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan faidah. Di antaranya adalah orang yang memiliki sikap yang lemah lembut itu mengakrabkan, ya, mengakrabkan jembatan keakraban. Sedangkan orang yang memiliki sifat kasar dan keras, ya, ini adalah ibarat jembatan patah. Nah, inilah yang menjadikan orang menjauh dari kita, ya, tidak dekat, kurang bersahabat. Yang lebih realistis biasa kita rasakan, kenapa ada anak yang lebih dekat kepada ayahnya daripada ibunya? Ya, kalau anak lebih dekat kepada ibu daripada ayah, itu biasa. Tapi kalau ada anak yang lebih dekat, lebih suka kepada ayahnya daripada ibunya, itu yang luar biasa. Apa di antara alasannya? Di antara alasannya adalah ini. Mungkin ibunya kasar, keras, suka bentak, suka cubit, ya, kurang memberikan apresiasi. Sedangkan ayahnya terbalik. Ya, ayahnya lemah lembut, suka memuji, suka memberikan apresiasi. Dia orangnya lemah lembut, suka mengelus-elus badannya. Nah, maka anak ini pantaslah kalau dia lebih dekat kepada ayahnya daripada ibunya. Jadi sifat kelemah lembutan ini adalah perekat. Ya, perekat. Kalau ada menantu yang tidak dekat dengan mertuanya, maka mertua harus evaluasi diri. Mungkin dia tidak lemah lembut, tapi justru dia kasar dan keras. Nah, inilah salah satu di antara rahasia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dekat dengan istrinya dan dekat dengan sahabatnya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa tanda-tanda seseorang yang diinginkan kebaikan, may yuridillahu bihi khairan. Sering kita mendengar hadis ini, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Nah, kalau yang sering kita dengar, yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkan dia agama. Kalau di sini tidak, ya, ciri-ciri tanda-tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah di dalam rumah tangganya adalah memasukkan kelemah lembutan di dalam sifatnya. Nah, inilah para pemirsa sekalian, ya, sifat terpuji yang ketiga dari mertua yang dirindukan, ya, mertua yang membahagiakan
menantunya, ya, membahagiakan istri atau suami daripada anak kita, yaitu mertua yang lemah lembut, ya, lembut di dalam pergaulan, bukan kasar, keras, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang keempat adalah I. Jadi M-U-L-I. Muli, ya. I. I adalah ingatkan menantu dengan cara yang baik. Disinilah seorang menantu diuji kepribadiannya, diuji karakternya, jika dia menemukan ada kesalahan. Menemukan ada kesalahan, ada kekeliruan, apalagi kesalahan itu fatal, itu ujian bagi mertua. Apakah mertuanya akan panik? Apakah mertuanya akan melampiaskan kemarahannya di depan orang lain, menjelek-jelekkan, mencaci maki di hadapan orang lain, kadang-kadang mencaci maki di hadapan istrinya sendiri, di hadapan suaminya sendiri, ya, atau di hadapan, ya, para menantu-menantu yang lain, di hadapan ipar. Mertua yang seperti ini, mertua yang resisten, mertua yang telah membuat tembok, ya, membuat tembok dengan menantunya. Ya, kenapa? Sebab ketika ada kesalahan, ketika ada kekeliruan, ia mempermalukan di hadapan orang lain. Ya, sebaliknya, mertua yang mulia adalah mertua yang dia tidak membiarkan kesalahan itu. Bukan berarti dia membiarkan kesalahan itu, ya, sampai cenderung membenarkan satu kekeliruan, satu kesalahan, tapi tetap dia mengingatkan, tetap dia menasihati, ya, menantunya dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an, idfa billati hiya ahsan, sampai menolak sesuatu. Ada orang misalnya menawarkan kepada kita sesuatu, kemudian karena itu adalah barang yang haram, ya, atau kita tidak sukai tawarannya itu, kita tolak dengan cara yang baik. Allah perintahkan tolak dengan cara yang baik. Ya, ada misalnya ada orang mau berbuat baik kepada kita, dia tawari kita rokok. Nah, kita ini tidak suka merokok. Ya, apakah rokoknya diambil lalu kemudian dilemparkan kepada orang yang menawarkan? Tidak begitu. Tidak begitu ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran, dia menolak dengan cara yang baik. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih, saya tidak merokok. Kayaknya apalagi meluruskan kesalahan, meluruskan kekeliruan dari menantu. Ya, tadi dari awal kita sudah sampaikan bahwa menantu itu kan anak kedua. Ya, jadi kalau dibuat derajatnya, ya, anak di atas levelnya dibawa sedikit daripada anak kandung kita. Bahkan kadang-kadang ada menantu yang menganggap, ada mertua yang menganggap menantunya itu satu level dengan anaknya sendiri. Ya, selevel dengan anaknya sendiri. Nah, mertua yang seperti ini, dia akan menganggap menantunya itu adalah anaknya sendiri. Karena itu, kalau dia permalukan, itu sama dengan mempermalukan keluarga. Ya. Keburukannya adalah keburukannya mertua. Kekeliruannya adalah kekeliruannya mertua. Ya. Aibnya adalah aib keluarga. Karena itu, ketika ia ingin meluruskan, ketika ia ingin menasihati, dia nasihati dengan cara yang baik. Imam Syafi'i itu di dalam salah satu syairnya, sampai beliau mengatakan, saya tidak ingin dinasihati di depan orang banyak. Karena menasihati saya di depan orang banyak, itu sama dengan memperlihatkan aib saya. Dan ini banyak ulama
yang bernasihat seperti ini. Termasuk diantaranya adalah Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, apabila para salaf hendak memberikan nasihat kepada seseorang, maka mereka menasihatinya secara rahasia. Artinya tidak di depan orang umum. Barang siapa yang menasihati saudaranya berduaan saja, maka sesungguhnya itulah nasihat. Ya, itulah nasihat. Sebab hakikat nasihat itu adalah menjahit. Ada pakaian yang robek sedikit dijahit. Ya, jadi nasihat itu adalah bagaimana membetulkan yang salah. Bagaimana mengingatkan yang salah. Sebab orang yang salah kadang-kadang dia tidak sengaja. Ya, dia lupa. Ya. Dan barang siapa yang menasihatinya di depan orang banyak, maka sebenarnya dia telah mempermalukan orang itu. Inilah karakter yang keempat daripada mertua yang membahagiakan menantu. Yang kelima, yang terakhir, A-nya ya, mulia. A-nya adalah ajak menantu melakukan kebaikan. Ya, ajak menantu melakukan kebaikan. Ya, kenapa? Karena kita mengajak orang lain selain daripada diri kita, pahalanya seperti pahala amal kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain mendapatkan pahalanya. Nah, sejumlah pahala yang dia dapatkan dari amalnya itu juga diberikan kepada orang yang menjadi jembatan, menjadi orang yang mengajak, dan ini bagian dari dakwah. Inilah makna balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, ayat bukan hanya ayat Al-Quran, tapi ayat di sini adalah pesan-pesan kebaikan. Ya, pesan-pesan kebaikan. Ya, kita tidak menjadi orang yang egois. Kita tidak menjadi orang yang soleh saja. Tapi juga kita harus menjadi orang yang muslih. Ya, bukan salihun li nafsihi. Ya, walakin muslihun li ghairi. Ya, kunu salihan li nafsihi wa kunu muslihan li ghairi. Jadilah kalian orang soleh terhadap dirinya sendiri, tetapi juga kalian harus menjadi muslih. Bagaimana berupaya mengajak kebaikan orang lain. Ya, karena sifat dari Bani Israel, sifat daripada orang Yahudi dulu, ya, itu adalah kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, seorang mertua ya tidak menjadi mertua yang egois. Ya, egois di sini dalam makna tidak menunjuki orang lain kepada kebaikan. Dia diam dari kebaikan. Ya, dia harus menjadi mertua yang aktif. Ya, mertua yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain, termasuk kepada menantunya. Itulah sebabnya ketika ada hal yang penting terkait keluarga besar, ajalah menantu untuk membahas dan mengambil peran. Ya, jangan ya seolah-olah kita abaikan dia punya peran, seolah-olah kita abaikan dia punya kehadiran. Ya, tapi ajak mengambil peran. Ya, ajak untuk terlibat di dalam pembahasan misalnya. Menantu akan bisa memberikan backup yang lebih tepat apabila mertua melibatkan menantu dalam pembahasan. Bukan hanya sekedar menerima keputusan, ya, dan mertua hanya terus memberikan perintah instruksi tanpa melibatkan. Ini satu metode yang baik mengajak orang lain kepada kebaikan, yaitu meminta pendapatnya, ya, melibatkan di dalam musyawarah misalnya, dalam pembahasan dan memberikan peran ketika sesuatu yang dibicarakan itu adalah satu amal yang kolektif,
amal yang jama'i, maka kita libatkan dia. Ya, ketika kita melibatkan dia di dalam kegiatan itu, artinya kita telah mengajak ia melakukan kebaikan. Masih ingat sifat Nabi atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, yang membangunkan menantunya untuk menunaikan salat tarawih, salat malam. Ya, beliau mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib, menantunya. Lalu kemudian dia mengetuk-ngetuk pintunya, bangun, ya, untuk melaksanakan salat witir, ya, di malam hari. Ya, kita ajak mertua, mungkin dia soleh, suka ke masjid, tapi ajak juga menantunya. Ya, mertua suka bersedekah, ajak libatkan juga menantunya untuk bersedekah. Inilah 5 sifat, 5 sikap yang mulia dari mertua yang disukai oleh menantu, dirindukan oleh menantu, dan ini 5 sikap mulia yang insya Allah membahagiakan menantu. Demikian, semoga kita semua menjadi mertua yang mulia, mertua yang bahagia, dan juga bisa membahagiakan anak dan menantunya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.